Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sekolah Diso 55. Khususnya kepada anak-anak kelas 5. Apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Bagi yang menunaikan ibadah puasa, ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita diberi kekuatan untuk dapat menjalankan ibadah dengan baik. Anak-anak semuanya, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar materi matematika pada bab 5, yaitu pengolahan data. Materi kita adalah menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, tentunya kalian masih ingat bahwa pada waktu yang lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana kita mengumpulkan data dan juga bagaimana kita menyajikan data. Untuk itu, khusus pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cara penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Berikut ini disajikan contoh soal. Data keadaan wali murid kelas 5 SD Balungan menurut pekerjaannya, yaitu petani 12 orang, pedagang 10 orang, buruh 8 orang, PNS 4 orang, PNS 4 orang, dan pegawai swasta 6 orang. Dari data di atas, maka buatlah satu diagram lingkaran dalam bentuk persen. Yang kedua, buatlah diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Itulah soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Agar kalian lebih siap dalam mengikuti pembelajaran, silakan anak-anak semuanya siapkan alat tulis seperlunya agar kalian bisa mencatat hal-hal yang penting. Untuk mengerjakan soal ini, marilah kita ikuti langkah-langkah berikut. Pertama adalah kita harus mengetahui besarnya nilai putaran penuh dari lingkaran masing-masing. Karena kita diminta untuk membuat lingkaran dalam bentuk persen dan dalam bentuk derajat, maka kita akan pelajari bagaimana kita akan membuat suatu diagram lingkaran dalam kedua bentuk tersebut. Langkah pertama adalah kita harus mengetahui besarnya nilai satu putaran penuh dalam bentuk persen. Karena dalam bentuk persen, maka langkah kita akan berputar dari sini. Ini berputar terus nanti sampai di titik terakhir, itu namanya satu putaran penuh disebut dengan 100%. Karena ini nilainya adalah 100, kita bagi 4, maka yang ini sampai dengan 1/4 putaran itu namanya 25%. 25%. Kalau kita melangkah sampai dengan 50% di sini separuhnya, berarti nilainya adalah 5
50%. Dari 25 menuju ke 50. Ini 50%. Kita lanjutkan lagi melangkah dari 50 menuju ke titik 3/4. Kalau 3/4 berarti 75%. Sampai di sini. Namanya 75%. 3/4-nya. Kita lanjutkan sampai ke satu putaran penuh. Seperti yang kita ketahui bahwa waktu satu putaran penuh itu adalah 100%. 100%. Nah, inilah besaran nilai satu putaran penuh dalam bentuk persen ya anak-anak. Tentu kalian sudah paham tentang ini. Kita lanjutkan dengan besarnya nilai satu putaran penuh dalam bentuk derajat. Kalau di sini 100% nilainya, kalau dalam bentuk derajat yaitu 0, di sini 0, nanti sampai satu putaran penuh nilainya adalah 360 derajat. Karena 360 derajat ini kita bagi menjadi 4, maka 360 kita bagi dengan 4. Nilainya adalah 90 derajat. Jadi dari titik 0 sampai 1/4 putaran di sini itu adalah 90 derajat. Dari 90 menuju ke setengah lingkaran itu berarti 90 ditambah 90. Jadinya 180 derajat. Dari setengah ini akan menuju ke 3/4 putaran. Berarti nanti 180 ditambah dengan 90 yaitu 270 derajat. Kita lanjutkan sampai satu putaran penuh sampai berhimpit dengan 0. Di sini adalah 360 derajat. Nah, jadi anak-anak semuanya inilah perbedaan diagram lingkaran bentuk persen dengan diagram lingkaran bentuk derajat. Kalau bentuk persen dalam satu putaran penuh nilainya adalah 100%. Sedangkan dalam bentuk derajat nilai satu putaran penuh adalah 360 derajat. Dapat dipahami ya anak-anak semuanya? Sampai di sini.
Langkah berikutnya adalah kita akan membuat perhitungan untuk menentukan besarnya persen ataupun derajat sesuai dengan tabel yang telah disediakan pada soal. Kita akan hitung besarnya masing-masing petani berapa persen, pedagang berapa persen, dan seterusnya. Ini kita siapkan cara menghitung dari tabel. Ini kita jadikan nilai persennya. Kita pelajari satu persatu. Petani adalah 12. Kita tulis di sini 12. Dan kita tahu ini jumlah totalnya adalah 40. Maka 40-nya dari sini ya. Jadi 12 per 40 dikalikan 100%. Nah ini kalau dibagi 100 dibagi 40 itu dapatnya 2,5. 100 dibagi 4 25, karena ini 40 maka 2,5. Jadi 12 kali 2,5 hasilnya adalah 30%. Selanjutnya untuk pedagang sebanyak 10 orang, berarti 10 per 40. Ini jumlah seluruhnya ya, 40 dikali 100. Nah ini dicoret. Nah dapatnya 2,5 kan. Nah, maka 10 kali 2,5 hasilnya 25%. Untuk buruh sebanyak 8 orang, maka 8 per 40 dikalikan dengan 100. Nah, dapatnya 2,5. Maka 8 kali 2,5 hasilnya adalah 20%. Untuk PNS sebanyak 4 orang, maka 4 per 40 dikali 100. Maka hasilnya 4 dikali 2,5. Hasilnya adalah 10%. Yang terakhir pegawai swasta, yaitu 6 orang. Berarti 6 per 40 dikali 100. Maka hasilnya 6 dikali 2,5 sama dengan 15%. Ini untuk menghitung berapa besarnya persen masing-masing pekerjaan ya. Nah semuanya, karena ini bentuknya adalah persen yang diminta, maka dikalikan 100%. Sedangkan 40 diperoleh dari jumlah seluruh pekerjaan. Bisa dipahami anak-anak semuanya untuk yang diagram lingkaran bentuk persen. Kita akan lanjutkan dengan menghitung menjadi bentuk derajat. Ini kita tampilkan cara menghitungnya. Untuk petani adalah 12 per 40 dari jumlah. Dikalikan, karena ini bentuknya adalah derajat, maka nilai maksimalnya adalah 360. Maka 360 dibagi 40 hasilnya 9. 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
menjadi 12 kali 9 adalah 108 derajat. Sedangkan untuk pedagang sebanyak 10 orang. Jadi 10 per 40 dikalikan 360. Hasilnya menjadi 10 kali 9, yaitu 90 derajat. 90 derajat ya. Untuk buruh sebanyak 8 orang, maka 8 per 40 dikali 360. Hasilnya menjadi 8 dikali 9 sama dengan 72 derajat. Lanjut dengan PNS sebanyak 4 orang, yaitu 4 per 40 dikali 360 derajat. Hasilnya 4 kali 9 sama dengan 36 derajat. Untuk pegawai swasta sebanyak 6 orang, yaitu 6 per 40 dikalikan 360 derajat. Maka hasilnya adalah 6 dikali 9 sama dengan 54 derajat. Jadi ini untuk perhitungan menjadi derajat. Perlu anak-anak ingat sekali lagi, untuk menjadi persen itu nilai maksimalnya 100. Sedangkan untuk menjadi derajat nilainya maksimalnya 360 derajat. Jadi yang dibedakan di sini hanya angka 100 dengan angka 360. Paham ya anak-anak semuanya? Diingat, jadi kalau pakai persen itu dikali 100. Sedangkan kalau pakai derajat dikali dengan 360. Jadi nilai masing-masing per jumlah seluruhnya. Makanya kalau nanti di dalam soal tidak ada jumlahnya, anak-anak bisa menjumlah terlebih dahulu nanti untuk membagi. Selanjutnya kita akan membuat diagram lingkarannya dengan berdasarkan pada perhitungan yang telah kita cari tadi. Untuk petani yaitu 30%, dilanjutkan dengan 25% dan seterusnya. Ini kita akan lihat diagram lingkarannya. Nah, ini lingkarannya. Kita akan buat 30%. Kita mulai dari sini ya. Nah, 30%. 30 itu ini 25 ditambah dengan kurang lebih segini. Ini untuk petani. Selanjutnya adalah 25%. Dari 30 kita tambah 25, berarti menjadi 55%. Kalau ini lurus garisnya ke sini 50. Karena kita mau buat 55, berarti akan kita tambah sedikit. Nah, lebih seperti ini, yaitu nilainya 25%.
Untuk yang buruh yaitu 8 orang. 8 orang itu menjadi 20%. Ini tadi 55 kita tambah menjadi 20. 55 ditambah 20 berarti 75%. 75 itu berarti lurus ya. Lurus ini. Sampai di sini. Ini berarti nilainya 20%. Nah, ini sisanya. Ini kita bagi menjadi 2, yaitu 10% dan 15%. 10 dan 15 kurang lebih. Ini yang 10% itu untuk PNS dan 15% itu untuk pegawai swasta. Ya. Jadi ini bentuk diagram lingkaran untuk jenis-jenis pekerjaan wali murid, yaitu petani, 25% adalah pedagang, selanjutnya buruh, 10% PNS, dan 15% adalah pegawai swasta. Itu ya, anak-anak semua dipahami. Jangan lupa untuk anak-anak semuanya untuk menuliskan judul diagramnya ya. Judulnya ditulis terlebih dahulu, yaitu diagram jenis pekerjaan orang tua wali. Jadi, kita mulai untuk pembuatan diagram lingkaran bentuk derajat. Yang pertama adalah petani sebanyak 108 derajat. Nah, perlu anak-anak ketahui tadi, kalau misalnya ini sampai di sini 90, ya kan? Karena 90 menjadi 108 berarti tambahnya 18 derajat. Dari 90 ditambah berapa? 18 derajat. Jadi seperti ini. 108 derajat. Ini kita lanjutkan dengan untuk yang pedagang, yaitu sebanyak 90 derajat. Nah, kalau lurus di sini adalah 180, 108 ditambah 90 berarti 198. Kurang lebih ini melengkung sedikit. Di sini 90 derajat. Ini untuk pedagang. Dilanjutkan dengan buruh, yaitu 8 orang, besarnya 72 derajat. 72 ditambah 198 berarti 270 derajat lurus di sini. Nah, hampir sama dengan yang ini. Di sini nilainya adalah 72 derajat. Selanjutnya masih 90 derajat, kita bagi 2, yaitu 36 derajat dan 54 derajat. Kurang lebih seperti ini. Jadi di sini adalah 36
6 derajat untuk PNS dan pegawai swastanya adalah 54 derajat. Nah, itulah anak-anak semuanya cara kita membuat diagramnya berdasarkan perhitungan dari nilai masing-masing pekerjaan yang telah kita jadikan menjadi derajat ataupun menjadi persen. Ini adalah hasil yang sudah disempurnakan untuk yang bentuk persen. Nah, ini petani adalah 30%, pedagang 25%, buruh 20%, PNS 10%, dan pegawai swasta 15%. Sekali lagi, anak-anak harus mengingat untuk menulis judul diagramnya, yaitu diagram jenis pekerjaan. Untuk pembuatan diagram bentuk derajat, ini untuk petani 108 derajat, pedagang 90 derajat, buruh 72 derajat, PNS 36 derajat, dan pegawai swasta 54 derajat. Itulah anak-anak semuanya cara kita membuat diagram lingkaran dalam bentuk persen dan dalam bentuk derajat. Kesimpulannya, diagram lingkaran terdapat dua jenis, yaitu diagram lingkaran bentuk persen dan diagram lingkaran bentuk derajat. Diagram lingkaran agar lebih menarik dapat diberikan warna pada setiap bagiannya. Seperti tadi, masing-masing warnanya berbeda setiap bagiannya. Yang ketiga, pada diagram lingkaran tidak langsung menunjukkan banyaknya data, tetapi hanya menunjukkan prosentase atau nilai derajatnya. Demikian pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.